Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pasti banyak hal yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, pagi hingga malam nanti. Namun baiklah, sebelumnya kita awali hari kita dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan agar hidup kita sepanjang hari ini boleh terarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh anugerah dan kasih sayang-Mu, kami boleh menikmati hari yang baru pemberian Tuhan, pagi yang indah dan cerah, dan sederet aktivitas, tugas dan pekerjaan yang akan kami lakukan pagi hingga malam nanti. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu untuk memohon berkat-Mu. Biarlah Engkau yang akan menolong kami, mengarahkan kehidupan kami, agar apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, apapun yang kami pikirkan, juga yang akan kami katakan, semuanya boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, renungan kita pagi ini berjudul Kasih Karunia Menyertai Kamu. Dan bacaan diambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Roma 16 ayat 17 sampai 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, apa yang selalu menjadi andalan atau kekuatan dalam kehidupan saudara? Saat persoalan datang dalam hidup, saat menghadapi pergumulan dalam keluarga, saat mengalami sakit penyakit, saat mengalami masalah dalam pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan, saat menghadapi tantangan dalam pelayanan, dan sebagainya. Kita masih dapat menambah daftar panjang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat itu terjadi, apa yang menjadi kekuatan saudara? Apa yang saudara andalkan? Yang membuat saudara dapat bertahan, tetap punya semangat, dan tetap tekun bekerja dan melayani. Upaya dari diri sendiri? Ya, itu tentu sangat bagus sekali. Tetapi itu saja tidaklah cukup. Kita perlu yang penting dan utama dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu pertolongan Tuhan melalui kasih karunia-Nya kepada kita. Bagian kita berusaha, berupaya yang terbaik, dan Tuhan memberi pertolongan kepada kita dalam kasih karunia-Nya. Karena itulah Paulus kepada jemaat di Roma memberikan penguatan setelah nasihat yang diberikannya. Katanya, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, saat itu jemaat di Roma sedang menghadapi pergumulan. Ada orang yang ingin mengoyakkan persekutuan cinta kasih jemaat melalui pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Para penyesat ini mengutamakan kepentingan sendiri daripada Injil Kristus. Paulus menasihatkan jemaat
untuk bersikap waspada. Katanya kepada mereka, orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Demikian dikatakan Paulus pada ayat 18. Paulus juga menasihatkan mereka untuk bijaksana menghadapi tantangan yang mereka alami. Untuk itu, mereka perlu mengenal Injil Yesus Kristus. Ketekunan untuk terus belajar, semakin mendalami, semakin memahami, dan mengenal Injil Yesus Kristus akan memampukan mereka untuk dapat tetap membedakan manakah ajaran yang benar dan mana yang salah. Mereka juga dinasihatkan untuk perlu menguji secara cermat pengajar-pengajar apakah mereka dengan tulus hati melayani Kristus atau tidak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mengutamakan persekutuan kasih di antara mereka. Waspada dan bersikap bijaksana adalah bagian dari upaya jemaat ketika menghadapi pergumulan. Semua upaya itu perlu dikerjakan, tetapi tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan diri sendiri. Melainkan kita membutuhkan Tuhan yang menolong kita melalui kasih karunia-Nya. Tuhan melalui anugerah-Nya memampukan kita dan menyempurnakan usaha kita. Sehingga apapun bentuk tantangan dan ujian yang kita alami, kita akan dapat menghadapinya dan memenangkannya. Saudara, bukan hanya dalam surat Roma, bukan juga kepada jemaat Roma saja, tetapi hampir di semua surat Rasul Paulus berkali-kali ia menyampaikan dan menyatakan kepada mereka, jemaat yang lahir dan dibangun dari hasil pekabaran Injil Rasul Paulus, yang mengatakan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Sering sekali Paulus menyampaikan hal itu dalam tiap nasihat maupun juga percakapan pastoralnya kepada jemaat-jemaat, kepada siapa ia mengirim suratnya. Saudara, Paulus adalah orang yang memang dalam kehidupannya betul-betul mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita tahu ada banyak sekali tantangan hidup yang dialami oleh Paulus dalam kehidupan pribadinya, menyangkut kesehatannya, juga menyangkut tanggung jawab pekerjaan pelayanannya dalam memelihara dan terus menolong umat dalam pertumbuhan iman mereka. Dalam mengerjakan semua itu, ada banyak sekali hal-hal yang Paulus alami. Kesulitan, tantangan, ancaman, bahkan bahaya. Banyak hal yang ia alami. Karena itu ketika Paulus berulang-ulang dalam surat-suratnya maupun nasihat yang diungkapkannya kepada jemaat-jemaat, menyampaikan dan mengungkapkan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu, hal itu menunjukkan bahwa betapapun besar usahanya, betapapun semangatnya untuk mengatasi semua pergumulan, ia tidak dapat dan tidak mau melepaskan semua upaya itu dari kehadiran, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Paulus adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya ingat ada satu bagian dari Filipi 4 ayat 13 yang menjadi juga bagian ayat yang sangat saya sukai. Ketika Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menjadi kekuatan Paulus di dalam menjalani apapun juga yang dihadapi dalam hidup maupun pelayanannya. Bahwa ia tidak menjadikan kekuatannya, tidak menjadikan kepandaiannya, bahkan juga pengalaman-pengalamannya sebagai andalannya dalam menghadapi apapun situasi yang ia alami di jemaat-jemaat. Tetapi ia hanya mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam kasih karunia yang selalu menopang dan menolong dia. Paulus menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan manusiawi yang dimilikinya maupun yang dimiliki oleh jemaat. Sehingga kalau kita hanya bersandar pada kekuatan kita, pada kemampuan kita, mungkin kita akan sering kalah.
kita akan sering jatuh dan bahkan bisa membuat kita menyerah. Tetapi ketika semua keterbatasan kita itu kita letakkan pada kasih karunia Tuhan yang selalu menolong dan selalu menopang kita, maka betapapun mungkin pergumulan dan juga ujian hidup yang berat sedang kita alami, kita akan dapat mengatasi dan melaluinya. Dan melalui semua pengalaman-pengalaman itu kita semakin dikuatkan untuk terus bersandar, berharap, dan hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kepada jemaat di Roma, Paulus menyampaikan penguatannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Penguatan yang sama juga diberikan kepada kita, yang pada hari ini akan menjalani banyak hal dalam hidup kita sepanjang pagi hingga malam nanti. Kiranya dalam semua hal yang akan kita kerjakan, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, dalam semua rencana, dalam semua pekerjaan-pekerjaan maupun juga tanggung jawab yang akan kita lakukan. Baiklah kita juga selalu mengingat penguatan yang Paulus nyatakan. Kita tidak hanya bersandar pada kekuatan kita menggunakan semua potensi kita menggunakan semua kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi semua itu kita letakkan pada kasih karunia Tuhan yang menyempurnakan segala upaya kita dan menopang kita dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan memberkati saudara dan selalu memberikan kita berkat bagi siapapun juga. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa, kami boleh memiliki Tuhan yang selalu peduli kepada kami, yang selalu menolong, menopang, dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dalam kasih karunia-Mu yang tak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Dalam rahmat-Mu yang tidak pernah putus-putusnya menolong dan menopang kami. Dan karena itu Tuhan, kami yakin kami akan melangkah dan menjalani hari ini dengan sukacita. Sebab kami disertai oleh Tuhan. Kami ditolong dan ditopang oleh-Mu. Kami dikuatkan. Dan kami dilingkupi oleh kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan segenap hari ini dengan segala pekerjaan, aktivitas, tugas, pelayanan yang akan kami lakukan hanya kepada Tuhan. Kami juga serahkan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, kepada kasih karunia Tuhan yang selalu memelihara kami semua. Engkau yang memberkati satu persatu. Bapa, pagi hari ini, kami secara khusus mau berdoa untuk Nicolin, yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Bapa, ia anakmu yang kau kasihi, kiranya segala daya upaya yang dilakukannya bersama dengan keluarga untuk boleh memulihkan kesehatannya, Tuhan yang campur tangan dan menyempurnakan segalanya. Biarlah karena kasih karunia Tuhan, Nicolin dapat pulih kembali Tuhan dan menikmati sukacita dari Tuhan. Demikian pula dengan semua saudara kami yang lain Bapa yang saat ini sedang menderita sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini. Demikian pula dengan saudara kami yang juga masih menjalani proses isolasi mandiri maupun yang masih berjuang untuk sembuh dari virus COVID yang masih melanda tubuh. Tuhan, dalam segala perjuangan yang masih dikerjakan, kami mohon belas kasih dan campur tangan Tuhan, menyempurnakan upaya medis, pertolongan dokter dan para perawat, maupun juga keluarga yang memberikan dukungan. Kasihanilah Tuhan, semua saudara kami yang saat ini rindu untuk boleh kembali pulih. Kiranya Tuhan mendengarkan segala pengharapan mereka dan menolong mereka. Kami terus mendoakan juga bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam segala daya upaya untuk dapat mengatasi semua kesulitan dalam berbagai bentuk di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami yakin Engkau beserta dengan kami Tuhan untuk menolong kami mengatasi semua dengan baik. Karena itu segala upaya pemerintah secara khusus melalui proses vaksinasi yang masih berjalan, Engkau juga yang berkenan memberkati segala upaya rumah sakit
dan juga semua para tenaga kesehatan dalam menolong para pasien yang dirawat di rumah, di tempat isolasi, ataupun juga di rumah-rumah sakit. Semuanya ada di dalam anugerah kasih Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segenap pengharapan kami dan setiap doa kami dalam nama Yesus Kristus yang kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.